Baik, kita akan membuka firman Allah. Beberapa ayat firman Tuhan yang akan membangkitkan semangat kita untuk bisa menjangkau dunia. Karena memang Injil untuk seluruh dunia. Injil bukan hanya untuk kita-kita saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Tapi masalahnya sekarang bagaimana kita bisa menjangkau dunia. Ternyata kembali kepada apa yang dikerjakan oleh Yesus dan murid-muridnya, mereka menjangkau dunia hanya dengan cara melakukan mujizat. Jadi kunci utama Allah dalam menjangkau dunia yang belum percaya kepada Dia adalah melalui mujizat. Itu sebabnya gairah untuk melakukan perkara-perkara mujizat jangan sampai padam. Gairah itu bisa padam karena masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah kesulitan keuangan, masalah kekecewaan, masalah kepahitan, masalah kegagalan, dan problem-problem pribadi yang lain. Dari dahulu sampai sekarang mujizat masih harus terjadi. Karena tanpa mujizat, dunia tidak akan pernah mengenal Allah yang sesungguhnya dan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, beberapa bukti dari Alkitab yang menyatakan bahwa kunci utama Allah untuk menjangkau dunia adalah melalui mujizat. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Bagaimana dunia dikuasai oleh Yesus dan bagaimana orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, mendengarkan pengajaran-pengajarannya tentang kebenaran kerajaan Allah, memperkenalkan Allah orang Israel, yaitu dengan cara Yesus melakukan mujizat-mujizat penyembuhan. Jadi karena mereka selalu melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dikerjakan oleh Yesus, itu sebabnya di mana Yesus berada, orang banyak selalu berbondong-bondong mengikuti Dia. Nah, bukti yang kedua dalam Kisah Rasul 8 ayat 5 sampai dengan 8. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Luar biasa. Ternyata yang dikerjakan oleh Yesus diikuti oleh murid-muridnya. Di antaranya Filipus. Bagaimana orang-orang Samaria kemudian dengan bulat hati. Ini satu keterangan yang luar biasa. Dengan bulat hati, berarti dengan seluruh kesadaran mereka, seluruh kesungguhan hati mereka untuk percaya kepada berita Injil. Kadang-kadang ada orang yang mau percaya kepada berita Injil karena terpaksa, dipaksa oleh seseorang, atau karena rasanya sudah kepepet. Barangkali saja kalau saya percaya kepada Injil, kemudian saya menjadi orang Kristen, saya datang ke gereja, toko saya bisa laris. Barangkali saja kalau saya menjadi orang Kristen, saya pergi ke gereja, saya bisa dapat jodoh. Barangkali saja kalau saya menjadi orang Kristen, saya datang ke gereja, banyak orang-orang Kristen yang akan memperhatikan kehidupan saya. Sehingga kalau saya kurang uang, mereka bisa sokong saya uang. Kalau saya butuh pekerjaan, mereka akan dengan cepat mencarikan pekerjaan bagi saya. Kalau saya mengalami kesulitan dalam keluarga, mereka akan segera memperhatikan keluarga saya, dan banyak lagi. Tapi orang-orang Samaria percaya kepada berita Injil dengan sebulat hati mereka. Berarti mereka sungguh-sungguh dengan hati yang rela dan sadar sesadar-sadarnya bahwa mereka perlu Injil dan perlu bertobat kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi apa yang membuat mereka sampai begitu tertarik kepada berita Injil yang disampaikan oleh Filipus? Sampai terjadi sukacita yang sangat besar di kota itu. Ternyata tidak lain, Filipus mendemonstrasikan tanda-tanda yang luar biasa
dan melakukan banyak mujizat. Sehingga ketika Filipus melakukan tanda-tanda yang besar dan melakukan banyak mujizat, mereka semuanya menjadi terkesima. Mereka semuanya menjadi terbuka alam pikirannya dan hatinya bahwa mereka perlu Yesus. Jadi jangan pernah Anda percaya akan komentar beberapa hamba Tuhan atau orang-orang yang mengatakan, untuk apa kita mengejar mujizat? Toh dulu banyak orang mencari Yesus karena mujizat. Pada akhirnya mereka juga meninggalkan Yesus. Pada akhirnya mereka juga yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan pada akhirnya juga murid-muridnya tinggal 11 orang tambah 1 Matias pengganti Yudas. Padahal mereka setiap hari melihat mujizat. Mereka juga mengalami mujizat. Tapi buktinya, jadi sekarang paling penting itu tentang kasih, tentang karakter, tentang banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan. Memang itu boleh dan itu betul. Semuanya ada di dalam Alkitab. Walaupun ketika kita memberitakan tentang kasih, ketika hamba-hamba Tuhan atau kita memberitakan tentang karakter Yesus, banyak orang menjadi tersinggung dan tidak suka dengan gereja. Tidak suka kepada hamba Tuhan yang menyampaikan pengajaran itu. Tapi itu risiko. Memang orang dunia paling tidak suka kalau disinggung karakternya. Tapi itu tetap firman Allah harus diajarkan. Namun di sini jangan pernah kita kemudian luntur atau padam semangatnya untuk masuk terus di dalam perkara mujizat untuk menjangkau dunia. Karena bukan hanya orang banyak itu hanya membutuhkan mujizat datang kepada Yesus. Memang walaupun akhirnya mereka juga yang banyak berkata, salibkan dia, salibkan dia. Dan mereka juga yang akhirnya meninggalkan Yesus ketika Yesus berkhotbah dengan khotbah yang keras. Barang siapa tidak minum darahku dan tidak makan dagingku, maka dia tidak akan terima hidup yang kekal. Mereka satu persatu meninggalkan Yesus. Itu yang terjadi. Tapi jangan lupa, kalau karena mujizat juga dan tanda-tanda ajaib, Paulus bisa membangun gerejanya, memenangkan umat manusia dari kota ke kota, sampai kita bisa tahu ada jemaat di Korintus, ada jemaat di Roma, ada jemaat di Efesus, ada jemaat di Galatia, ada jemaat di Filipi, ada jemaat di mana lagi? Banyak. Itu semuanya adalah bukti bahwa orang-orang Korintus, orang-orang Galatia, orang-orang Efesus, orang-orang Roma, mereka bertobat kepada Yesus Kristus karena pemberitaan yang diberitakan oleh Paulus. Tapi berita yang disampaikan Paulus bukan hanya sekedar perkataan atau teori. Namun Paulus pun juga banyak melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ini yang meneguhkan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Buka 1 Korintus pasal yang kedua ayat 4-5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Paulus sendiri mendirikan jemaat di Korintus bukan melalui usaha manusia atau kekuatannya, melainkan dengan demonstrasi tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh kekuatan Allah, yaitu Roh Kudus. Kalau kita membaca kisah perjalanan pelayanan Paulus, dipenuhi begitu banyak tanda dan mujizat-mujizat, dan dia pun juga mengalami banyak mujizat dan tanda-tanda. Dia bukan hanya sekedar mendemonstrasikan mujizat itu untuk orang lain, namun ketika dia menghadapi masalah secara pribadi, dia pun sanggup menolong dirinya keluar dari masalahnya dan menang dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dari mana saya tahu? Ketika dia dilempari batu oleh orang-orang yang menghujat pelayanannya, harusnya dia sudah mati saat itu. Namun Paulus tiba-tiba bangun dari tumpukan batu-batu. Dia membersihkan bajunya, membersihkan rambutnya barangkali, dan dia berdiri dengan tegak. Dia jalan lagi meninggalkan orang banyak. Tidak ada satupun luka yang terjadi di dalam tubuh Paulus. Saya percaya harusnya dia sudah terluka, namun dia tidak mengalami itu karena ketika
Mereka melempari batu, luka terjadi. Dengan kuasa Roh Kudus, Paulus menyembuhkan dirinya sendiri. Termasuk ketika dia memberitakan Injil kepada para penguasa, kepada para pejabat. Ada orang yang jahat memberi dia ular yang berbisa, dan dibiarkan ular itu menggigit dia supaya dia mati karena racun ular. Namun ternyata Paulus tidak mati karena digigit oleh ular beracun. Dia tetap hidup sampai dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan bukan hanya itu saja. Ketika dia akan berlayar ke satu tempat, di perahu itu hampir tenggelam. Tapi dia sekali lagi lolos dari maut. Itu yang dikerjakan oleh Paulus. Jadi terbentuknya jemaat-jemaat yang kita kenal sekarang melalui Alkitab tidak lepas daripada perbuatan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Sekarang saya ingin menggerakkan Anda untuk bangkit dan bergairah lagi dengan mujizat. Itu sebabnya jangan padamkan roh. Terlalu banyak persoalan yang bisa memadamkan roh di dalam kita. Terlalu banyak problem, himpitan dan tekanan, dan bahkan persoalan-persoalan, baik persoalan pribadi maupun persoalan pelayanan, persoalan pekerjaan, yang bisa membuat gairah kita untuk hal seperti itu jadi padam. Namun sekarang kita sadar bahwa persoalan pun itu bisa selesai ketika kita bergantung kepada kekuatan Allah, yaitu melalui urapan Roh Kudus, dan kita selesaikan dengan cara yang ajaib sekali. Bukan dengan kekuatan manusia seperti apa yang dikerjakan oleh Paulus, tapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Adanya pelayanan seperti ini adalah untuk membuat Anda terus berkobar-kobar dan bersemangat di dalam kekuatan Roh Kudus, dalam urapan. Dan urapan itu harus berkembang dan berkembang terus. Urapan itu harus dinyatakan sampai kita bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan, tanda-tanda yang ajaib dan mujizat-mujizat. Ini adalah satu bukti bahwa dunia ternyata dimenangkan dengan perkara-perkara yang luar biasa, yaitu dengan kuasa Roh Kudus kita melakukan pekerjaan-pekerjaan mujizat. Memang sisi-sisi yang lain juga perlu diperhatikan. Sisi tentang karakter, sisi tentang hal memberi sehingga hidup berkemakmuran, sisi tentang kedisiplinan, dan masih banyak sisi-sisi yang lain. Tapi satu sisi ini jangan terabaikan. Dari awal kita sudah mengawali dengan roh. Biar kita terus berjalan dalam roh, dan pada saatnya nanti kita mengakhiri pertandingan di dalam roh. Jadi bertahanlah di dalam urapan yang harus kita kembangkan setiap saat. Jadi kesimpulannya, kunci ledakan peningkatan gereja mula-mula kalau kita baca di dalam Alkitab adalah kemampuan yang supranatural dari Roh Kudus, seperti yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kita membuka dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jelas sekali bahwa kita akan menjadi saksinya sampai ke ujung bumi ketika kekuatan supranatural Roh Kudus itu sudah turun atas kita. Jadi inti yang terutama Anda dan saya dipenuhi Roh Kudus adalah untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Berarti engkau harus menjangkau dunia. Dan ternyata dunia tidak hanya bisa dimenangkan oleh perkataan, karena semua agama-agama di dunia ini sudah kaya dengan kata-kata. Itu sebabnya dengan tegas firman Allah mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, namun dari kuasa. Kalau orang Kristen hanya kaya dengan teori, dengan kata-kata tanpa bukti, berarti kita hanya adu argumentasi kata-kata dengan agama yang lain. Kita bersaing dengan kata-kata yang indah-indah untuk memenangkan orang-orang dunia. Dan tentu saja karena kita bersaing dengan begitu banyak aliran kepercayaan dan agama, dan mereka juga mengajarkan begitu bagus filsafat-filsafatnya. Jadi percuma saja kalau kita hanya bersaing dengan
permainan kata-kata seperti mereka untuk memenangkan dunia. Kita tidak akan mungkin bisa menguasai dan menjangkau dunia. Tapi sekarang dengan adanya Kisah Rasul pasal 1 yang ke-8 dan digenapi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20, kita boleh bersuka cita. Kita boleh berlega hati. Karena apa? Kita berbeda dengan agama-agama lain. Agama lain kaya dengan kata-kata. Mereka mempunyai banyak sekali kata-kata untuk memikat orang-orang dunia. Tapi kata-kata, teori-teori itu lemah untuk bisa menarik perhatian orang. Punya kelemahan, tidak akan mungkin bisa menarik perhatian orang. Namun kita berbeda dengan agama yang lain. Kita disertai dengan kuasa yang luar biasa, yaitu urapan Roh Kudus. Jadi sekarang manfaatkan urapan di dalam diri kita untuk bisa menjangkau dunia, untuk bisa menjangkau orang lain. Jangan hanya dinikmati untuk diri sendiri. Wah, sekarang saya merasa segar setelah diurapi Roh Kudus. Tadi saya datang ke tempat ini rasanya lelah, pusing, perut kembung, pikiran tuh kalut, penuh dengan persoalan. Sekarang lega. Bukan hanya itu, tapi urapan itu untuk menjangkau dunia. Jadi kita berbeda dengan orang-orang yang beragama lain. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa tanpa kuasa Roh Kudus, pekerjaan misi Allah yang begitu besar dan luar biasa, itu hanya akan menjadi teori belaka. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, setiap perkataan yang kita sampaikan kepada dunia itu mengalahkan segala teori yang disampaikan oleh pembawa ajaran agama lain. Sebab perkataan mereka tidak disertai kuasa, tapi perkataan kita disertai kuasa. Itu yang membuat sekarang kita berani berkata kepada orang sakit, dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh. Kan harusnya apa? Sembuh. Kita tidak lagi memohon-mohon kepada Tuhan supaya menyembuhkan orang yang sakit itu, tapi sekarang kita dengan perkataan yang penuh kuasa, karena iman kepada penebusan Yesus, kita yang berkata kepada orang sakit, dan orang itu harus mengalami kesembuhan. Jadi jauh benar bedanya dengan orang-orang yang beragama lain. Mengapa? Sebab Roh Kuduslah yang akan membuat hidup setiap perkataan yang kita ucapkan. Baik kita ucapkan kepada masalah, baik kita ucapkan kepada dunia, baik kita ucapkan kepada diri sendiri, maupun kita ucapkan kepada setan, iblis, sakit penyakit, dan banyak persoalan di dunia ini. Bahkan yang kita ucapkan kepada setiap orang. Kalau kita berkata, "Hai, kamu kalau tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu masuk ke neraka." Itu sebabnya bertobatlah. Yesus sudah mengampuni dosamu, dan ketika engkau terima pengampunan dosa, engkau akan terima keselamatan, mati, masuk surga. Barangkali hanya 2 kalimat yang sederhana yang kita sampaikan. Tapi kalau kita punya kesadaran penuh bahwa Roh Kudus membuat perkataan kita selalu berkuasa, orang itu pasti bertobat. Yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa mengalirkan kuasa dalam perkataan kita adalah kurangnya kesadaran di dalam diri kita akan kekuatan Roh yang menyertai Anda dan saya. Sekalipun kita sudah sering diurapi Roh Kudus, namun pikiran kita kadang-kadang cepat terlepas daripada cengkeraman urapan itu. Pikiran kita dipenuhi lagi dengan perkara yang kita lihat, kita saksikan dengan mata jasmani, dan kita mulai berpikir lagi sebagai manusia biasa. Ya memang saya diurapi tadi sampai goncang-goncang di rumah, tapi ini tetanggaku sakitnya terlalu parah. Ya memang aku diurapi urapan berkat, tapi ini persoalan duit ini susah. Duit itu susah. Masa iya duit bisa jatuh dari langit? Itu adalah pikiran manusia lemah, manusia dunia. Kita tidak sadar bahwa Roh Kudus bisa membuat perkataanmu menjadi berkuasa.
Akibatnya ketika engkau berkata kepada masalah, hei ini masalah sakit penyakit, keluar dari orang ini, jadilah sembuh. Sekarang semua setan, roh-roh pencuri berkat, aku perintahkan keluar. Dan hidup saya sekarang diberkati melimpah-limpah oleh Allah Bapa. Karena saya sudah mengenal kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus. Dia yang kaya, rela menjadi miskin, supaya saya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Terjadi. Jadi jangan lemahkan kesadaranmu tentang kekuatan roh di dalam diri saudara dan saya. Bahkan bangkitkan jiwamu ketika engkau tidak sadar bahwa kekuatan urapan roh itu begitu dahsyat. Katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, kenapa ragu-ragu? Kenapa bimbang untuk menyembuhkan tetangga? Kenapa takut masalah keuangan? Kenapa takut memberitakan Injil? Mengapa takut? Saya menjadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi. Mengapa takut tentang persoalan ini, tentang persoalan itu, tentang sakit penyakitku? Engkau bisa sadarkan jiwamu. Kesadaran akan kekuatan urapan di dalam diri kita itulah yang membuat urapan Roh Kudus bisa mengalir dengan luar biasa. Segala sesuatu perlu disadari dan diakui. Tanpa kesadaran dan pengakuan, segala sesuatu tidak punya hak dan otoritas untuk menguasai. Sama dengan apa yang terjadi di dunia ini, karena mekanisme di dunia ini sebetulnya adalah gambaran daripada apa yang terjadi di alam roh. Di dunia ini seseorang bisa menjadi seorang pemimpin ketika orang lain mengakui dia sebagai pemimpin dan menyadari dia punya jabatan pemimpin, atau dia ditentukan atau dilantik untuk menjadi seorang pemimpin. Katakan ini adalah perusahaan dunia. Jadi semua pegawainya harus mengakui bahwa dia seorang pemimpin karena menyadari dia dilantik menjadi seorang pemimpin atau manajer perusahaan itu. Tapi ketika kesadaran bahwa orang itu menjadi manajer sebuah perusahaan hilang di dalam setiap pegawainya atau karyawan-karyawatinya, maka hilang pula pengakuan mereka atas diri orang itu sebagai manajer mereka. Apa yang terjadi? Sang manajer ini seakan-akan tidak punya hak dan otoritas lagi untuk memimpin, mendisiplin, ataupun melakukan atau mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam perusahaan orang itu atau yang bersangkutan dengan karyawan-karyawatinya. Begitu juga urapan kuasa Roh Kudus. Ketika kesadaran kita mulai menurun betapa hebatnya kuasa yang diberikan kepada kita, maka hilang jugalah pengakuan kita kepada kekuatan urapan itu. Akibatnya walaupun pemberi urapan yaitu Roh Kudus masih tetap ada di dalam diri kita, seakan-akan dia kehilangan hak dan otoritas untuk mempergunakan perkataanmu, mempergunakan tangan-tanganmu, bahkan mempergunakan hidupmu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan hebat, sehebat kekuatannya. Jadi saya ingin bangkitkan sekarang kesadaran Anda dan penghargaan Anda kepada kekuatan urapan roh itu. Sangat luar biasa. Nah, 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Tadi dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hikmat itu ada di mana sih? Ada dalam pikiran. Jadi supaya pikiran kita sekarang jangan bergantung kepada kekuatan dirimu, keberadaanmu secara daging, secara jasmani. Namun sekarang imanmu itu bergantung kepada kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah ada di mana? Di dalam dirimu. Karena saudara dan saya sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saat kuasa Roh Kudus memenuhi kita, disitulah kekuatan Allah yang supranatural, yang tidak tertandingi ada di dalam kita. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-1. Tapi ini merupakan penjelasan dan peneguhan bagi kita bahwa Yesus itu menjadi teladan kita. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan
Yesus. Nah sekarang, mengapa Yesus jadikan teladan kita? Karena yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus itu adalah luar biasa. Yesus selalu mengerjakan dan mengajarkan perkara-perkara dari kerajaan Allah. Dan bagaimana dia mengajarkan kerajaan Allah? Dia bukan hanya bermain kata-kata dengan memberikan begitu panjang lebar penjelasan tentang kerajaan Allah dan segala definisinya, ketentuan-ketentuan dan hukum-hukumnya. Namun dia juga membuktikannya dengan mengerjakan perkara-perkara kerajaan Allah yang menandakan bahwa kerajaannya sudah datang di atas muka bumi ini. Melalui dia sembuhkan orang sakit, dia usir setan-setan, dia lakukan banyak mujizat-mujizat yang lain, dia memberi makan orang banyak juga dengan cara yang mujizat, dan kadang-kadang dia menyembuhkan orang sakit juga dengan cara yang sangat aneh sekali, dengan cara yang tidak lazim. Ambillah contoh ketika dia ketemu dengan orang yang buta. Suatu kali dia hanya berkata jadilah melek, tapi kesempatan yang lain dia meludah di tanah, dia mengaduk tanah, dia tempelkan adukan tanah bercampur ludahnya di mata orang itu menjadi sembuh. Kesempatan yang lain ketika dia memberi makan 5.000 orang dari 2 ekor ikan 5 ketul roti. Saya percaya sebetulnya dia dengan cara mereka duduk seadanya, duduk seperti sedia kala. Barangkali mereka duduk di rumput semaunya mereka, asal mereka merasa nyaman. Ada yang duduk di sebelah pojok, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang agak di tanah yang agak berbukit supaya kakinya enak diluruskan ke bawah. Ada yang berdempet-dempetan. Tapi aneh sekali, sebelum Yesus melakukan mujizat, dia memerintahkan mereka untuk duduk berkelompok-kelompok. Saya kadang-kadang memperhatikan cerita-cerita yang berulang kali sudah saya baca, tapi tiap kali saya mau baca lagi, supaya saya dapat sesuatu yang baru. Dan ini menarik perhatian saya. Mengapa? Karena Yesus ingin memberitahu kepada orang banyak bahwa apa yang diajarkannya itu bukan sekedar teori. Karena kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan, namun dari kuasa. Dan apa yang diberitahu kepada orang banyak itu bukan hanya sekedar dongeng, tapi itu bisa terjadi di alam materi. Itu sebabnya dengan cara-caranya yang sering berganti-ganti untuk dia melakukan mujizat, entah mujizat kesembuhan, entah mujizat memberi makan, itu dia lakukan itu. Lain kali Petrus ketika dia ditodong sama penjaga bait Allah, bayar. Petrus tadinya mau nantang, oke, kita bayar, kita kaya, kita juga punya bendahara tuh Yudas, bendahara pelayaran kita. Tapi Yesus tidak suruh Petrus ambil uang dari kas bendahara, suruh pergi ke Yesus dengan cara-cara yang ajaib, dia melakukan banyak hal untuk menarik perhatian banyak orang, bahkan untuk menjangkau dunia. Dia ingin menyatakan memang Allah itu adalah supranatural, ilahi, dan kekuatannya luar biasa. Sehingga dia perlu membuktikan Allah yang diberitakan kemana-mana, Yahweh atau Yehova, yang diberitakan kemana-mana dengan tanda-tanda yang menyertainya. Allah yang luar biasa bukan hanya diceritakan sebagai dongeng, tapi ini buktinya. Dengan kekuatannya saya bisa melakukan ini dan bisa melakukan itu. Dengan kekuatannya saya bisa melakukan pekerjaan ini dan melakukan pekerjaan itu. Jadi Yesus sendiri menjadi teladan bagi kita, bagaimana dia mengerjakan dan mengajarkan kepada dunia atau orang banyak itu dengan tanda-tanda yang ajaib dan mujizat-mujizat, selain khotbah-khotbah yang berkuasa. Karena apa? Roh Kudus yang sama ada di dalam dirinya. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu, karena kamu bukan main. Injil yang diberitakan dari mulai Yesus dan murid-muridnya yang pertama, bahkan
sampai generasi kita maupun generasi yang akan datang seharusnya diberitakan bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Nah, sekarang kepastian yang kokoh itu apa? Kepastian yang kokoh itu adalah bukti yang bisa dilihat oleh mata jasmani, bisa dirasa, bisa dikecap, bisa diraba oleh panca indera. Apa itu? Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Mata orang buta melek, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang sakit sembuh, orang kerasukan setan diusir setannya, orang lapar dikasih makan tapi bukan dikasih beras, melalui mujizat juga. Butuh duit? Tidak perlu. Yesus cari-cari orang yang mendanai pelayanannya. Walaupun dia mengajar juga tentang keuangan, namun dia berjalan dengan iman. Dan ternyata dia bisa jalan dari kampung ke kampung, desa ke desa, kota ke kota untuk memberitakan Injil. Saya percaya dia tidak kekurangan uang. Di mana-mana dia pasti dikerubutin berkat. Pasti itu sebabnya dia juga memberikan perhatian tentang hidup diberkati itu seperti apa. Ada kunci-kuncinya. Nah, jadi Injil yang diberitakan itu harus dengan kekuatan roh dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Jadi harus dengan bukti. Oke, kalau you cerita tentang Yesus luar biasa, ini anakku step. Sekarang bagaimana bisa sembuh? Oke, kalau you cerita tentang Yesusmu itu adalah Tuhan. Tuhan itu berarti Tuhan di atas segala Tuhan, tidak ada yang menandingi. Tolong dong, ini makku lumpuh, gimana supaya bisa jalan? Karena kasihan dia lumpuh begitu sampai sininya pada korengan karena dipakai tiduran melulu. Orang yang lumpuh tiduran terus kan lama-lama kulitnya bonyok-bonyok. Karena tidak kena udara, tidak kena matahari, lama-lama terjadi luka sehingga kadang-kadang anak atau cucunya kasih bedak begitu. Terjadi iritasi. Nah, terjadi iritasi. Tolong dong, gimana supaya dia bisa sembuh, bisa jalan lagi? Nah, bukti itu selalu harus menyertai Injil yang kita beritakan. Jadi, dari ayat ini kita bisa mendapat kesimpulan bahwa sebetulnya adanya mujizat atau mujizat yang kita lakukan itu bisa menjawab begitu banyak pertanyaan orang-orang dunia. Ini sebetulnya Yesus itu siapa sih, kok orang kesini pada ekstrim sama Yesusnya? Kalau orang Kristen ini kejar-ngejar katanya kuasa Allah. Oh, ini kenapa di lapangan bikin KKR hebat-hebatan sampai kursi-kursi roda pada ditaruh di atas panggung? Yesus itu siapa? Kok sampai begitu berani dia meyakinkan banyak orang, bahkan bukan hanya orang Kristen, karena ini kebaktiannya atau ngumpulin orang-orang secara massal. Ini siapa Yesus yang dia bawa-bawa dan dia beritakan? Akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab. Oh, Yesus ternyata Tuhan. Wow, kalau begitu aku butuh dia. Karena selama ini saya mencari Tuhan, mencari jalan yang lurus. Saya mencari jalan dan kebenaran, tidak ketemu juga. Ternyata Yesus is the way. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Mereka terjawab. Jadi saudara, mujizat itu akan menjawab begitu banyak pertanyaan. Barangkali masih pertanyaan-pertanyaan yang lain yang banyak lagi. Ini hanya salah satu contoh yang sering terjadi di antara kalangan mereka. Nah, yang kedua, mujizat itu meyakinkan keraguan. Ada begitu banyak orang-orang, termasuk orang Kristen sendiri sebetulnya, kadang-kadang meragukan akan ketuhanan Yesus atau kasihnya atau kehadirannya atau perhatiannya dalam hidupnya. Namun ketika dia melihat dan menyaksikan mujizat, apa yang terjadi? Pikirannya terbuka lagi. Oh, ternyata Tuhan, saya yang salah. Selama ini saya meragukan ketuhananmu karena saya capek menghadapi problem. Tapi ternyata Engkau lakukan mujizat dalam hidup saya. Oh, terima kasih Yesus, Engkau ternyata betul-betul Tuhan. Atau mungkin agama lain juga. Nah, jadi saudara, mujizat itu menjawab dan meyakinkan. Menjawab apa? Pertanyaan. Dan meyakinkan
keraguan. Jadi sebetulnya dunia yang penuh dengan tanda tanya, karena semua orang di dunia ini serba tidak pasti. Sebab kalau kita lihat dan kita saksikan, dunia bagian mana yang bisa memberikan jaminan kepada umat manusia? Tidak ada. Jadi otak orang-orang dunia nih sebetulnya saudara, kalau kita teropong ya pakai keker, itu penuh dengan tanda tanya atau tidak. Tapi di alam roh betul-betul kalau orang penuh dengan pertanyaan karena mereka belum percaya atau apalah. Saya kalau melayani seseorang otaknya penuh dengan hal seperti itu, di alam roh kelihatan juga tanda tanya begitu. Penuh sekali. Dalam nama Yesus, ini roh-roh yang berbentuk tanda tanya tak terjawab ini keluar. Bisa keluar kan, itu hanya berupa roh. Semua yang berdomisili dalam pikiran kita itu sebenarnya masuknya adalah melalui alam roh dan kekuatan roh. Tinggal sekarang dari alam roh mana, kekuatan roh mana, nah itu masalahnya. Kalau pikiran kita dimasuki dari alam rohnya Allah, yang masuk pasti Roh Kudus. Nah, pasti jadi hebat, pasti menang, pasti luar biasa seperti Yesus. Tapi kalau pikiran kita dimasukin dari alam roh setan atau duniawi, pasti yang masuk adalah rohnya setan atau roh duniawi. Kita akhirnya menjadi orang Kristen yang tidak hebat di matanya Allah. Karena pikirannya pikiran duniawi, atau pikirannya tidak cocok dengan firman-Nya. Nah, jadi mujizat itu menjawab setiap pertanyaan. Tidak perlu mereka sebetulnya kalau kita memberitakan Injil bertele-tele mengadakan diskusi dengan kita. Ada banyak teori-teori penginjilan yang diajarkan dengan cara membuat diskusi, entah namanya diskusi panel atau membuat adu argumentasi, atau ketika memberitakan Injil dari orang per orang juga sempat berdebat mengenai kitab suci. Sebetulnya saudara, kalau kita bergerak dengan kekuatan urapan Roh Kudus melakukan mujizat, hal seperti ini bisa dihindari. Kalau mereka berdebat, mereka membantah terus, sudah cukup kita katakan, iya sudah, kita tidak usah menang-menangan ngomong. Mari silahkan kita lihat bukti. Apa masalahmu? Oh, ini jempolku buntung satu. Oke, saya tumbuhkan. Tapi karena gairah kepada mujizat itu seringkali dalam Anda padam. Pada sesuatu yang kita tuju dengan semangat yang tinggi, itu pasti tercapai. Teori dunia saja mengajarkan begitu. Saya pernah melayani seseorang yang bergerak di dalam multi level. Berapa bulan sekali mereka dikumpulkan di satu tempat, sudah diceramai, cuci otak, ditanamkan kecintaan dan semangat mereka untuk bergairah membentuk multi level dalam bisnis ini. Tidak cukup itu, mereka suruh bangkit berdiri. Dalam beberapa waktu lamanya mereka suruh mengucapkan kata-kata keberhasilan, persis seperti pengakuan iman kita kepada firman Allah. Orang yang sakit bisa mengalami kesembuhan mujizat ketika mulutnya tidak ngomong sakit terus, tapi dia bilang, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakitnya hilang. Apa bedanya dilakukan sama orang dunia? Tapi bukan kita yang mencontoh mereka yang contoh teorinya Allah. Karena cukup berhasil mereka mencontoh, mereka diajarkan seperti itu. Nah, jadi untuk apa? Untuk supaya keraguan-raguan mereka, pertanyaan dalam mereka, aduh, kalau saya terjun, berhasil nggak ya membentuk satu multi level? Pemasarannya berhasil tidak? Tentu saja tidak kalah serunya diiming-imingin nanti dapat tiket gratis ke luar negeri. Mereka setiap bisa memenangkan sekian, dapat iming-iming, embel-embel, kasih tiket gratis plus akomodasi. Jadi akomodasi itu hotel, makan dan sebagainya, diajak keliling ke Eropa atau kemana. Itu yang terjadi. Nah, tapi apa yang membuat mereka yakin? Mereka harus dibersihkan pikirannya dari setiap keraguan-raguan dan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sama dengan Anda dan saya. Sekarang, kalau mujizat itu menjawab pertanyaan, mujizat meyakinkan keraguan. Sekarang tanamkan dalam pikiran sehingga membangkitkan semangatmu yang tinggi untuk bergerak di dalam pelayanan mujizat.
Nah sekarang itu benteng-bentengnya, bariernya saya dobrak, saya hancurkan. Mau tidak mau, orang dunia berhasil karena mau dibangkitkan semangatnya dengan cara seperti itu. Apalagi kita-kita, dimana bukan kekuatan kita yang melakukannya, tapi kekuatan roh. Namun kekuatan roh Allah sendiri pun dalam kita, dia bisa bergerak ketika kita punya kemauan dan semangat yang tinggi untuk dibawa ke sana. Tapi kalau kita tidak punya semangat dan kemauan yang tinggi untuk dibawa masuk ke dalam perkara mujizat, jangan harap Roh Kudus akan memaksa, memboikot kemauanmu atau memperkosa kemauanmu untuk mengalir ke sana. Tidak. Tapi Roh Kudus justru urapannya, kekuatannya akan padam di dalam dirimu. Jadi sebenarnya besarnya urapan untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu juga tergantung dari semangat kita. Kalau tinggi, urapannya juga tinggi. Tapi kalau lagi memble, urapan juga padam. Coba aja. Kalau lagi malas, urapan juga padam. Aduh, sakit, suruh pakai iman sama urapan. Aduh, daripada buang waktu capek ya, mending ngemplok obat. Padam urapan. Aduh, butuh duit, harus pakai iman dan urapan berkat. Lama amat, ini kebutuhan mendesak. Udahlah, pinjem dulu. Orang kadang-kadang mau cari enaknya, termasuk orang Kristen. Akibatnya semangat dan gairah kita untuk mengalami hal yang luar biasa itu tidak terjadi. Dan segala pertanyaan, segala keraguan-raguan makin bertumbuk-tumbuk dalam pikiran kita. Kita akan berpikir, loh, katanya jadi orang Kristen diberkati sama Tuhan. Kok aku butuh duit sampai utang? Katanya Yesus sudah menanggung semua sakit penyakitku. Kok aku tidak sembuh? Tetap saja ngemlokin obat. Mengapa? Karena kita tidak mau bangkit semangat dan kemauannya untuk mengarah ke sana. Gereja Tuhan yang sehat harus balance atau seimbang. Satu sisi diajarkan tentang karakter menabur iman, tapi sisi yang lain juga harus mendorong jemaat Allah, umat Allah disadarkan dengan kekuatan urapan roh yang luar biasa untuk mulai bergerak seperti gereja yang mula-mula. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa mempunyai urapan yang luar biasa? Kita mencontoh lagi dari hidupnya Yesus. Bagaimana Yesus tidak pernah kehilangan semangat dan kemauannya untuk dibawa mengalir dalam roh oleh Bapaknya. Sama dengan kita, kuncinya harus punya semangat yang tinggi dan kemauan untuk bergerak masuk dalam perkara mujizat. Yesus sesudah dipenuhi kuasa Roh Kudus, apa yang dia lakukan? Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Yesus sendiri, dia tidak bisa melakukan pekerjaan apapun dari kekuatan dirinya. Dia bisa melakukan semuanya karena dia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab itu, semua yang dikerjakan oleh Bapaknya dikerjakan oleh Yesus. Jadi kalau kita mau tahu apa yang dikerjakan oleh Allah Bapa, kita membaca saja kisah pekerjaan Yesus. Itulah pekerjaan Bapa sendiri. Nah sekarang mengapa Yesus atau bagaimana Yesus bisa melihat segala sesuatu yang dikerjakan oleh Bapaknya sehingga dia pun juga mengerjakannya di dunia ini? Memang dengan urapan kuasa Roh Kudus. Tapi ini dipenuhi sesudah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sehingga dia dipenuhi Roh Kudus. Tindakan berikutnya ternyata adalah melalui hubungan yang akrab dengan Bapaknya. Jadi kalau Yesus tidak menjalin hubungan yang akrab dengan Bapaknya, sekalipun dia dipenuhi Roh Kudus, tidak bangkit semangat dan kemauannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti yang dikerjakan oleh Bapaknya. Jadi bagaimana kita sekarang bisa mempunyai urapan yang luar biasa sehingga kita bisa melakukan mujizat untuk menjawab setiap pertanyaan dan meyakinkan keraguan orang-orang di dunia ini melalui hubungan yang akrab dengan Yesus. Kalau kita mengadakan hubungan yang akrab, persahabatan, pergaulan yang karib dengan Yesus, maka kita akan melihat bagaimana Yesus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu dan itu memotivasi kekristenan kita.
Itu membangkitkan semangat kita dan kemauan kita. Kalau Yesus dipenuhi Roh Kudus bisa melakukan seperti itu, aku juga dipenuhi Roh Kudus, aku bisa melakukan hal yang sama. Jadi hubunganmu dengan Kristus yang diurapi, Yesus Kristus, jangan ketika ibadah hari Minggu, setiap hari, setiap detik, setiap saat. Barangkali engkau melihat pekerjaan dikerjakan Yesus melalui Alkitab, tapi menjadi rema di dalam hatimu, sehingga semangatmu bangkit. Aduh, Yesus bisa mencelingkan mata orang buta. Sampai di mana dia berada selalu dikejar orang banyak karena dia selalu mengerjakan pekerjaan mujizat. Aku juga bisa karena Yesus di dalamku dan kuasanya juga ada di dalamku. Banyak cara Anda mendapat pewahyuan atau motivasi daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk mulai berani masuk mengalir dalam perkara mujizat. Nah, sekarang Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi bagaimana kita akan sampai kepada Bapa dan rencana-rencananya dan melihat pekerjaan Bapa? Hanya melalui Yesus. Itu sebabnya jalin, bangun, bentuk hubungan secara pribadi dan spesial dengan Yesus. Setiap saat, di mana saja berada. Melalui apa? Banyak cara untuk kita menjalin pergaulan dengan Yesus, banyak cara. Bukan hanya mengikuti ibadah, walaupun itu juga penting. Bukan hanya melalui penyembahan dalam bahasa roh. Bukan hanya melalui pembacaan Alkitab. Tapi banyak hal. Ya. Bisa melalui penyembahan, bisa melalui komunikasi pakai bahasa sehari-hari, bisa melalui menikmati kasihnya, bisa melalui firman-Nya yang kita dengar maupun yang kita baca, atau pewahyuan-pewahyuan lain yang Roh Kudus akan kerjakan dalam saudara. Roh Kudus itu kreatif. Jadi sebetulnya begitu banyak cara dia ingin menjalin atau membantu Anda bisa berhubungan dengan Yesus secara pribadi. Jadi percayakan saja sama Roh Kudus supaya dia bisa membantu Anda membangun hubungan secara pribadi dengan Yesus. Karena pada dasarnya sifat Roh Kudus itu juga damba akan satu hubungan atau persahabatan. Itu sebabnya dia rela dipersatukan dengan roh saudara dan saya. Sebab tidak ada satu kemitraan atau hubungan atau persahabatan yang paling dekat sampai menjadi satu tanpa persatuan atau tanpa, sama dengan suami dan istri itu perlu menjadi satu. Supaya di antara mereka terjalin hubungan yang akrab dan satu dengan yang lain mengenal pribadi masing-masing lebih dalam lagi, lebih jelas lagi. Sama dengan Roh Kudus, supaya antara dia dengan kita itu saling mengenal secara pribadi sehingga saling mempercayai satu dengan yang lain. Roh Kudus mempercayai kita untuk bisa dijadikan alatnya, kita mempercayai Roh Kudus untuk bisa memberikan kemampuan kepada kita melakukan hal-hal yang supranatural dan ajaib, mujizat-mujizat seperti yang dikerjakan oleh Bapa dan Yesus. Maka Roh Kudus rela dipersatukan dengan Anda dan saya. Kapan itu? Ketika kita dilahirkan baru. Dan bukan hanya itu saja, kita bukan hanya dilahirkan baru dengan dipersatukan roh kita dengan rohnya, tapi kita juga diberi kuasa. Itu baru otoritas dikasih Roh Kudus, tenaga, yaitu tenaga. Tapi kita juga diberi kuasanya, yaitu apa? Urapannya. Jadi Roh Kudus sampai menyerah total kepada Allah Bapa untuk memenuhi kita semuanya. Baik secara kelahiran baru dengan memberikan tenaga, maupun secara kuasa dengan memberikan urapannya. Itu satu motivasi yang luar biasa dari Roh Kudus untuk apa? Satu-satunya tujuan dia adalah supaya kita juga punya hubungan yang karib dengan Yesus, sehingga kita menjadi seperti Yesus, termasuk dalam hal melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Amin.